firman Tuhan yang luar biasa oleh Bapak Pendeta. Baik untuk waktu dan tempat, kami persilakan untuk tim pujian penyembahan di Victor Lokal boleh memimpin kita dalam pujian penyembahan. Terima kasih Tuhan berkati. Sebelumnya Bapak Ibu boleh matikan atau unmute speaker masing-masing. Kita akan memulai ibadah kita. Kami mengucapkan shalom Bapak Ibu yang menyaksikan live streaming, baik dari JIS maupun jemaat Tuhan atau hamba Tuhan dari GB Tarutung Kota juga. Saya percaya 2-3 orang berkumpul bersatu hati menaikkan doa pujian. Tuhan hadir di tengah-tengah setiap kita, amin. Yang percaya kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Malam hari ini Tuhan, kami bawa hati kami menyembah-Mu. Segala pujian bagi-Mu, segala pujian bagi-Mu, segala pengagungan bagi-Mu. Mari yang di rumah-rumah kita sembah Tuhan malam hari ini. Haleluya, haleluya. Kami bawa korban syukur kami bawa pujian kami di hadirat-Mu, di hadirat-Mu Tuhan Yesus. Kami bawa pujian kami bawa sembah kami, Yesus. Layak Kau disembah, layak Kau dipuji. Kami bawa korban pujian kami bawa korban pengagungan, Yesus. Terima kasih buat kesempatan malam hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada saat ini, semua karena kebaikan dan kemurahan-Mu bagi kami. Bukan kuat gagah kami, bukan kehebatan kami, bukan apa yang kami miliki, tapi semua karena kasih dan kemurahan-Mu bagi kami. Terima kasih buat sepanjang hari ini kami mau datang di hadirat-Mu dengan ucapan syukur kami buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu bagi kami. Bagi-Mu pujian, bagi-Mu hormat, bagi-Mu kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang percaya, yang di rumah-rumah bersama-sama kita katakan amin. Kau pencipta hidupku, pemelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya, Yesus.
Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kau pencipta hidupku, pelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Yang di rumah-rumah, segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Mari katakan segala pujian, segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, mari Bapak Ibu yang di rumah-rumah katakan segala pujian, segala pujian dan syukur bagimu. Amin. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, mari buka kedua tanganmu, angkat di hadapan Tuhan, katakan segala pujian dan syukur bagimu. Amin. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus,
Kaulah pujian bagiku. Haleluya. Haleluya. Ora la bata kara la baya siandara la bara la ba. Ora la baya siandara la baya si. Oh haleluya. Kaulah pujian bagiku, Kaulah layak terima pujian, Yesus. Segala pujian, hormat, kemuliaan, segala pengagungan kami hanya bagimu. Iralala bata karana nama ya sadarana namo. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih. Naikkan syukurku, ku naikkan korban syukurku di hadirat-Mu Tuhan. Oh haleluya. Oh la bata kana la baya sadara la la bara la la bara la ba. Rita na 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 baya se. Ora la la bata kana la la bara la la bara la la bara la la bara. Sadara na 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 baya sadara na na bo. We worship you Lord. Kau layak diagungkan, Kau layak ditinggikan, Kau layak disanjung tinggi. Allah yang perkasa, Allah yang ajaib. Betapa kami kagum akan kasih setiamu dalam hidup kami, kemurahan-Mu. Orang mata karala la baya siadara na 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 na. Siadara na 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 bara na na bara na bara na. Siadara na na bara na na bara na na bara na na. Kita na 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 na. Ora la ba 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 ba. Siadara na 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 bara 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 bara. Mari yang di rumah-rumah sembah Tuhan lebih lagi.
Mari alami perjumpaan dengan Dia malam hari ini. Tuhan melihat tangan-tangan kami yang terangkat di hadirat-Mu, ya Tuhan. Mari kita berbahasa roh malam hari ini. Hadirat-Mu memenuhi setiap rumah-rumah. Hadirat-Mu memenuhi setiap kami yang menyembah Kau saat ini. Jamahan-Mu, kuasa-Mu hadir, urapan-Mu memenuhi. Holy Spirit, Holy Spirit, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Malam hari ini akan ada nyanyian-nyanyian baru di hadapan-Mu. Nyanyian-nyanyian baru, nyanyian-nyanyian pengagungan di hadirat-Mu, ya Aba. Yang belum pernah ada sebelumnya. Tuhan
yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Katakan, layak dipuji, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan Kaulah Raja. Namamu besar terpuji. Katakan, layak, layak dipuji, disembah. Amin. Namamu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Kami katakan, namamu besar termulia. Sorakan haleluya, sorakan haleluya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus malam hari ini. Engkau yang layak, Engkau layak terima segala pujian, segala hormat, segala pengagungan bagi Raja di atas segala raja. Allah kami yang hebat, Allah kami yang hidup, Allah kami yang berkuasa. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saya percaya yang ada di rumah-rumah boleh rasakan jamahan dan hadirat Tuhan, amin. Begitu dahsyat hadirat Tuhan malam hari ini. Sebab kita percaya Allah yang kita puji, Allah yang kita sembah, Allah yang hebat, amin. Saja kita yang di rumah-rumah boleh bangkit berdiri juga bersama-sama kita puji Tuhan. Allah yang besar dan berkuasa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Sing. Oh, 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 oh. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk selamanya. Sebab terpujilah Tuhan.
pujilah nama-Mu Tuhan. Satu hati kami nyatakan, satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu tetap selamanya. Sing oh, 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 yo, Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Kaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Kami boleh diberkati oleh kebaikan dan kemurahan Tuhan bagi kami. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Oh, selamat sambut limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Siap yo, dua tangan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yang di rumah-rumah katakan amin. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Oh, semangat sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Siap ya. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Engkau boleh berkati kami dengan kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu sama-sama angkat tanganmu, katakan semangat aku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Oh, semangat aku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar. Dua tangan di atas kepala bersamanya. Aku diberkati, aku diberkati, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Siap lebih tinggi lagi. Aku diberkati, aku dilimpahi,
videonya dulu. Yang diberkati Tuhan boleh lambaikan tangannya. Bapak Ibu yang diberkati malam hari ini boleh. Aku diberkati, aku aku diberkati, aku dilimpahi atas kebenaran anugerah Tuhan bagiku. Tuhan bagiku. Sama-sama katakan, Tuhan bagiku. Sorakan haleluya. Sorakan Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat berkat dan hadirat-Mu malam hari ini. Kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadikan kami satu seperti kerinduanmu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu, jadikan kami satu. Amin. Agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Baik, kita berdoa. Tuhan, pada saat malam hari ini Engkau satukan kami di bait kudus-Mu untuk memanggil nama-Mu, ya Aba, ya Bapa. Sungguh luar biasa penyertaan-Mu bagi setiap kami ketika kami boleh melewati waktu demi waktu, masa-masa sulit dan masa-masa sukar yang Tuhan izinkan boleh ada di hadapan kami. Semua itu adalah tuntunan dan proses bagi gereja-Mu di akhir zaman, untuk kami boleh mengerti apa yang harus kami lakukan menjelang hari kedatangan-Mu yang kedua kali. Ini kami hamba-hamba-Mu Tuhan merendahkan hati di hadapan Tuhan. Mari Engkau hadirkan firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami. Bukan hanya sekedar pengetahuan untuk mengetahui apa yang terjadi di masa lalu, bahkan di masa yang akan datang. Tetapi saatnya kami akan menilai, mengevaluasi kehidupan kekristenan kami, untuk kami menjadi seorang Kristen yang dewasa dan memiliki hati yang tetap seturut dengan gambar dan hadirat-Mu. Terima kasih Bapa untuk malam hari ini. Sebentar kami akan diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Engkau Tuhan dengan bahasa yang sederhana. Hadirkan Roh-Mu untuk boleh menjamah hati setiap kami, untuk kami siap dibaharui lewat kebenaran firman-Mu. Dan oleh karena firman-Mu maka hidup kami akan semakin sempurna. Terpuji nama-Mu Tuhan, pengurapan-Mu turun pada saat ini untuk memberkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, khususnya rekan-rekan yang ada di ibu kota Republik Indonesia di Jakarta. Mungkin ada di tempat lain Bapak Ibu Saudara. Dan kami dari Tanah Batak, dari Bonapasogit, tepatnya kota Taruntung, kota Injil yang pertama di Sumatera Utara, menyuarakan suara salam bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di kejauhan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi tema atau judul daripada firman yang akan saya sampaikan pada saat malam hari, ada sebuah pertanyaan. Pertanyaannya begini saudaraku, Tuhan, apakah yang harus aku lakukan hari-hari ini? Tuhan, apakah yang harus aku lakukan hari-hari ini? Sebuah pertanyaan yang mungkin bagi setiap kita belum ada di hati kita masing-masing. Akan tetapi ketika kita melihat kondisi situasi yang terjadi di lingkungan kehidupan manusiawi kita,
Ada banyak hal yang kita tidak mengerti. Mungkin kita hanya sebatas ragu, sebatas takut akan keadaan yang menghimpit atau menekan kehidupan kita sehari-hari. Tetapi saatnya kita harus tetap melihat apa di balik peristiwa ini, apa rencana Tuhan di balik peristiwa ini, untuk kita harus mengerti dan untuk bisa bertanya kepada diri kita, apa yang harus kami lakukan hari-hari ini. Saudaraku, dalam Injil Lukas pasal 12 ayat 56, Lukas 12 ayat 56 demikian firman Tuhan. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapa kamu tidak dapat menilai zaman ini? Yang menjadi pertanyaan yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tidak suatu hal yang boleh terjadi di jagat raya ini, di permukaan bumi ini, tanpa sepengetahuan Tuhan. Sehingga kalau memang segala sesuatu Tuhan ketahui, yang menjadi pertanyaan kita, untuk apa pertanyaan itu harus diajukan oleh Tuhan melalui keadaan dan situasi yang hari-hari ini mungkin kita katakan sangat dan sangat menakutkan. Namun suatu hal yang perlu kita renungkan, untuk kita mampu meresponi, menyikapi kenyataan hidup yang terjadi, hidup yang sulit hari-hari ini. Bicara tentang bencana alam, bicara tentang pandemi, bicara tentang kemerosotan ekonomi, bahkan banyak hal yang membuat kita khawatir dan ragu akan hari esok dan hari-hari kemudian. Namun ketika bencana ini boleh terjadi, suatu hal yang perlu kita renungkan Bapak Ibu Saudara, ada apa dibalik daripada peristiwa ini? Saya katakan tadi bahwa Tuhan kita itu maha tahu. Bahkan sehelai rambut yang jatuh dari kepalamu Tuhan hitung. Tuhan tahu persis. Tidak ada satu peristiwa di permukaan bumi ini yang tidak sepengetahuan Tuhan. Namun dibalik daripada peristiwa ini kita mau bertanya kepada Tuhan dan bertanya kepada diri sendiri. Apa Tuhan yang kau kehendaki untuk boleh saya lakukan hari-hari ini? Saudaraku, saya teringat peristiwa pada saat di mana bangsa Israel telah disuruh oleh Tuhan berangkat dari tanah Mesir. Mereka telah 430 tahun menjadi seorang budak. Bahkan mereka menjadi bangsa yang dijajah, yang tidak memiliki hak, namun kewajiban harus dilakukan. Nah, suatu kehidupan 430 tahun membuat mereka menjadi seorang yang nyaman dalam kondisi yang terpuruk tersebut. Mereka tidak menyadari bahwa mereka adalah bangsa pilihan Tuhan. Mereka tidak menyadari bahwa mereka telah dipanggil oleh Tuhan untuk keluar dari masa lalu mereka. Tetapi pada suatu ketika, lalu Musa, Harun berangkat menuju menghadap kepada Raja Firaun. Dan di dalam Keluaran 5, pasal 5 ayat ketiga, lalu kata mereka, Allah orang Ibrani telah menemui kami. Izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, supaya jangan nanti mendatangkan kepada kami penyakit sampar atau pedang. Nah, bangsa Israel telah menemukan suatu kenyataan hidup yang harus mereka hadapi ketika mereka harus mengubah cara beribadah mereka, harus mengubah persembahan mereka, harus mengubah sikap hati mereka sebagai umat pilihan Allah. Sehingga mau tidak mau ketika Tuhan menuntun mereka untuk keluar dari zona nyaman sebagai seorang budak, sebagai seorang yang terjajah di kerajaan Mesir, maka pada saat itu Tuhan mengkehendaki mereka keluar dari tanah Mesir. Dan dia bermohon kepada Raja Firaun, Musa bermohon kepada Raja Firaun, izinkan kami 3 hari perjalanan untuk pergi ke padang gurun supaya kami menyembah Tuhan Allah kami. Kalau tidak, maka penyakit sampar itu akan boleh datang menimpa kehidupan kami. Nah, saudaraku, bumi ini sedang dilanda oleh penyakit sampar. Nah, ada apa di balik penyakit sampar yang sedang mendera bumi ini? Menjadi sebuah pemikiran bagi kita, saudaraku. Apakah memang kita masih di tanah Mesir dalam konsep peribadatan lama yang mungkin selama ini kita sudah merasa nyaman, kita sudah merasa berbuat, dan kita sudah merasa ada di jalan-jalan Tuhan ketika kita menjadi seorang umat Kristiani. Tapi saya percaya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kekristenan tidak dikehendaki oleh Tuhan menjadi tuntunan bagi saudara dan saya boleh sampai kepada Yesus. Tetapi kekristenan itu harus dibarengi dengan keyakinan, kepercayaan
bahwa memang saya adalah pengikut Kristus sejati, sehingga apapun keadaan dan situasi yang harus saya hadapi, ketika Tuhan memerintahkan saya keluar dari tanah Mesir, ketika Tuhan harus membawa saya berjalan di padang gurun, yang pasti Tuhan itu menjadi pusat daripada perhatian saya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di tengah pandemi yang terjadi hari-hari ini, ada berbagai upaya yang dilakukan oleh manusia untuk menyelamatkan, bahkan untuk membebaskan mereka dari rasa khawatir dan takut bahaya kematian yang ada di depan mata. Tetapi hari-hari ini seakan-akan tidak akan memberikan jawaban yang pasti. Hanya ada satu jawaban. Tuhan sedang memanggil kita keluar dari zona nyaman. Tuhan sedang mengajak kita untuk keluar dari pola ibadah yang lama kepada suatu pola ibadah yang baru. Bukan kita berarti harus mengubah liturgi, mengubah bentuk-bentuk daripada peribadatan kita, tetapi kita dituntut oleh Tuhan untuk kembali kepada hakikat pribadi kita sebagai orang yang telah ditebus oleh Yesus Kristus. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita tidak menentang komunitas kita dalam hidup bergereja. Kita tidak menentang hidup kita untuk hidup dalam suatu komunitas sinode. Tetapi pada hari ini Tuhan tidak bertanya tentang sinode. Tuhan tidak bertanya tentang gereja di mana engkau beribadah. Tapi hari ini Tuhan mempertanyakan, sudah sampai seberapa jauh tubuhmu ini, hidupmu ini menjadi rumah persembahan di hadapan Tuhan. Dengan jelas Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Nah, saatnya sekarang, kalau memang kita selama ini terjebak dalam suatu komunitas untuk bisa beribadah, dan seakan-akan kita telah terganggu dengan adanya peraturan-peraturan PPKM dan menjaga jarak dan lain sebagainya, ada sesuatu hal yang Tuhan inginkan dari setiap kita, untuk kita kembali membenahi diri kita menjadi persembahan yang kudus di hadapan Tuhan. Nah, seberapa banyak ritual gerejawi yang selama ini mewarnai kehidupan gereja-gereja. Bahkan seberapa banyak ornamen-ornamen gerejawi yang menjadi penghias-penghias daripada gereja maupun peribadatan kita. Tetapi saatnya hiasan yang Tuhan tuntut dari setiap kita ketika kita menjadi pribadi yang menantikan Yesus Kristus sebagai mempelai pria, yaitu hiasan yang lambangkan kekudusan yang Tuhan anugerahkan bagi saudara dan saya ketika kita menjadi orang Kristen. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kembali Tuhan bertanya, ibadah yang bagaimana yang kamu miliki hari ini? Apakah kita harus bangga dan puas dengan komunitas yang telah kita bangun beberapa puluh tahun yang lalu? Apakah kita puas dengan konsep kekristenan yang turun-temurun boleh kita warisi sampai hari ini? Tetapi saat ini adalah suatu pembaharuan kebiasaan, new normal yang dikatakan. Itu bukan secara kebetulan muncul istilah itu. Tapi di dalamnya ada suatu pesan untuk kembali kita merestorasi pondok Daud, yaitu hidup kita menjadi pujian di hadapan Tuhan dan menjadi pribadi yang menyembah kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, suatu hal yang pernah ditegur oleh Tuhan dari umat pilihannya, ketika bangsa Israel itu terjebak dengan rutinitas agamawi mereka, rutinitas daripada ibadah-ibadah mereka. Kemudian Tuhan bertanya, Tuhan berfirman kepada Yesaya dan kepada bangsa Israel dalam Yesaya 29 ayat 13. Oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah-perintah manusia yang dihafalkan. Nah, ini suatu kenyataan hidup yang dialami oleh gereja di akhir zaman ini. Ada banyak gereja yang terjebak dalam rutinitas yang mungkin mereka menganggap bahwa ini satu-satunya jalan untuk bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Tapi saatnya integritas secara pribadi kita harus kita nyatakan di hadapan Tuhan. Jangan dulu kita melangkah untuk bisa hidup dalam sebuah komunitas, untuk bersekutu bersama di hadapan Tuhan. Tetapi renungkan dulu baik-baik sampai seberapa jauh kualitas iman percayamu secara pribadi yang mengundang Tuhan hadir tinggal dalam tubuhmu, tinggal dalam rumahnya, untuk kemudian kita berkomunikasi, berkolaborasi dengan teman-teman yang lain dengan satu visi, kerinduan yang sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sehingga pada suatu saat Tuhan Yesus juga menegur umat Israel ketika dia berkata di Injil Matius pasal 5 ayat 20, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga.
Nah, ahli Taurat dan orang Farisi terkenal menjadi orang-orang yang lebih mementingkan hidup keagamaan mereka. Sebab mereka meyakini bahwa dengan agama yang mereka anut, dengan melakukan kaidah-kaidah agamawi mereka, bahwa mereka telah menuju kerajaan sorga. Tetapi Tuhan mengangkat kita untuk memiliki suatu pemahaman yang lebih sempurna lagi, untuk lebih meningkatkan nilai keagamaan kita itu menjadi nilai kekristenan yang benar-benar berpadanan dengan apa yang Tuhan kehendaki dari setiap kita. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hari-hari ini Tuhan sedang mengkehendaki sesuatu yang terbaik untuk kita persembahkan kepada Dia. Hari-hari ini Tuhan menuntut sesuatu yang istimewa untuk boleh kita persembahkan kepada Dia. Kenapa gereja ditutup? Kenapa pertemuan-pertemuan yang langsung on-site tidak diizinkan oleh pemerintah oleh karena keadaan dan situasi? Ingatkan dirimu, kalau memang kita tidak bisa berkumpul bersama-sama memuji Tuhan, alangkah baiknya ketika hati saya, pikiran saya bisa menyatu untuk memanggil nama Tuhan, memuji nama Tuhan, sebab itulah ibadah kita yang sejati, manakala hidup kita menjadi gambaran daripada pribadi Kristus yang hadir dalam diri kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari renungkan baik-baik. Tidak secara kebetulan kondisi ini harus menjadi sebuah kenyataan. Gereja tidak diizinkan untuk dibuka, tetapi kita harus melihat di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah tantangan ini, hal apa yang harus kita lakukan, hal apa yang harus kita perbaiki dalam konteks peribadatan kita. Kita telah memiliki SOM, kita telah memiliki KOM, memiliki family altar, memiliki lagi persekutuan doa, kul dan lain sebagainya. Sekarang Tuhan sedang bertanya terhadap pribadi demi pribadi, sudah sampai seberapa jauh engkau membangun mesbah dalam kehidupanmu, sehingga Tuhan itu benar-benar hadir untuk memanifestasikan dirinya dalam kehidupanmu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita bisa dipersatukan melalui link online ini antara Tarutung dan Jakarta, ini tidak secara kebetulan Bapak Ibu Saudara. Tarutung ini menjadi tempat di mana benih Injil pertama sekali ditaburkan oleh Tuhan melalui hambanya Nomensen dan beberapa hamba Tuhan yang lain lebih kurang tahun 1861 yang lalu. Nah, saudara bisa dilihat gambaran kenapa Tuhan harus melihat Tarutung, kenapa harus melihat Bapak Ibu Saudara di tempat masing-masing. Ada sesuatu yang Tuhan inginkan, yang Tuhan rindukan untuk kita tetap memperbaharui konsep iman percaya kita. Jangan terlena dengan konsep peribadatan yang selama ini mungkin kita menganggap bahwa itu hal yang terbaik. Nah, Bapak Ibu Saudara, mintalah kuasa penyertaan Roh Kudus. Dikatakan hari-hari ini adalah Pentakosta ketiga. Dikatakan bahwa hari-hari ini di mana kita akan digenapkan apa pesan Tuhan dalam Yoel pasal yang kedua itu menandakan bahwa Tuhan sedang menantikan kita untuk memiliki sikap yang mau berubah dan diubahkan oleh keadaan dan situasi, terutama diubahkan oleh Roh Kudus. Tidak secara kebetulan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, keadaan ini boleh menjadi pengalaman kita. Mungkin generasi-generasi terdahulu tidak pernah mengalami hal yang sama. Dan saya yakin ketika pemimpin rohani kita berkata bahwa ini adalah penuaian terbesar, penuaian yang terakhir yang Tuhan rancangkan di permukaan bumi ini. Sebab Tuhan sudah dalam perjalanan untuk menjangkau, untuk mengangkat setiap orang yang percaya. Mari persiapkan Bapak Ibu Saudara kondisi kehidupan kekristenanmu untuk tidak terlena dengan konsep-konsep yang lama. Baharuilah cara pendekatanmu kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar di mulut, bukan hanya sekedar perilaku kita, bahasa tubuh untuk boleh memuji dan menyembah Tuhan. Tetapi Tuhan sedang bertanya kepada setiap kita. Tuhan sedang mengkoreksi kehidupan kita. Sampai seberapa jauh kita telah mampu untuk mengubah diri kita. Yang mungkin secara alamiah Tuhan sedang mengubah bumi ini dengan caranya yang mungkin sangat susah untuk kita deteksi. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, gereja hari-hari ini Tuhan inginkan untuk mengalami perubahan. Bukan perubahan secara fisik, tapi perubahan secara rohani untuk benar-benar menjadi mesbahnya Tuhan. Tempat di mana Tuhan akan mencium bau-bauan yang harum. Tempatnya Tuhan akan melihat persembahan-persembahan yang kudus yang dipersembahkan oleh umatnya. Sehingga Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, komunitas kita tidak dihalangi oleh keadaan dan situasi. Karena Tuhan telah memberikan suatu teknologi yang baru untuk bisa kita bertemu satu dengan yang lain. Tetapi ingatkan dirimu Bapak Ibu Saudara, bertemu dengan Tuhan dikala engkau masih sendirian, dikala engkau sedang diisolasi, engkau sedang dikucilkan. Ingat,
Suatu saat Tuhan Yesus pernah berkata, masuklah ke dalam kamarmu, kuncilah dan berdoalah engkau kepada Tuhan. Saatnya gereja-gereja sel sedang dituntut oleh Tuhan untuk boleh bertumbuh di mana-mana. Sebab ketika kita mungkin selalu membangun dan membangun lagi komunitas yang lebih besar, ternyata itu bukan hasil yang maksimal. Tapi Tuhan menantikan ada suatu kualitas daripada kerohanian yang selalu dirindukan oleh Tuhan dari saudara dan saya. Nah, jika firman Tuhan ini telah diingatkan Tuhan pada hari ini, jangan keraskan hatimu. Ikuti apa kemauan Tuhan. Jangan tuntut keadaan dan situasi yang mungkin membuat kita gelisah dan takut. Tapi tuntutlah dirimu yang mungkin selama ini kita telah merasa benar, merasa beribadah, merasa melakukan apa yang Tuhan kehendaki, yang pada kenyataannya Tuhan kurang setuju dengan konsep itu. Dan Tuhan ingin membawa kita mengalir kepada suatu proses yang baru, yaitu imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah, miliknya sendiri akan diberkati untuk menjadi bagian daripada kerajaan Allah. Terpujilah nama Tuhan atas segala rancangan yang indah yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Jika secara alamiah kami telah dituntun oleh Tuhan untuk bisa mengalami hal-hal yang baik. Nah, Bapa di surga, izinkan kami untuk boleh mengerti apa yang menjadi rencana-Mu. Sehingga hidup kami akan semakin nyata dibaharui oleh kebenaran-Mu. Dan kami teramat yakin bahwa saatnya negeri kami, bangsa Indonesia ini Tuhan akan lindungi. Yang kalaupun kami dimasukkan dalam masa-masa sulit, masuk dalam dapur perapian, tetapi kami percaya tangan kuat-Mu telah memegang Daniel di dapur perapian. Tangan yang sama juga memegang kami di tengah-tengah pandemi ini. Terpuji nama Tuhan, berkati Tuhan persekutuan Doa Jis yang ada di Jakarta. Hamba-hamba-Mu ini telah Tuhan pakai untuk menjadi alat-Mu membesarkan kerajaan-Mu. Dimuliakan, diagungkan, ditinggikan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Persekutuan Doa Jis akan diadakan pada Jumat 22 Oktober jam 19.30 disertai dengan acara Kul Pondok Daud. Kami mengajak untuk bergabung dalam komunitas Kul Pondok Daud yang kami adakan setiap hari Jumat jam 19.30. Kami juga mengundang untuk menghadiri doa pagi online yang kami adakan setiap hari Rabu pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Bagi jemaat yang rindu untuk dilayani dalam doa khusus, bisa tetap ada di Zoom setelah
puji syukur hanya bagi-Mu ya Bapa. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan buat kami ya Bapa. Engkau baik Tuhan, Kau agung dan Kau mulia ya Bapa. Nama-Mu Tuhan layak kami sembah dalam roh dan kebenaran ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu Tuhan. Bagi kehidupan kami Tuhan sehari-hari ya Bapa. Engkau sungguh baik, sangat baik Tuhan. Berkati Tuhan, Gembala Tarutung Tuhan, Bapak Panggabean Tuhan, berkati istri dan anak cucu mereka ya Bapa. Dalam mereka ya Tuhan, para pelayan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan buat Pendeta Insinyur Niko Nyotor Harjo Tuhan, beserta istri dan keluarga besar mereka ya Bapa. Berkati hamba-Mu ini ya Bapa, urapi Tuhan dalam pelayanan hamba-Mu ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan buat Gembala Jis Tuhan, Bapak Ferry Noviar ya Tuhan. Kau berkati, Kau rapi hamba-Mu ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan buat PD Jis Tuhan, teman-teman kami di kuliah Bapak. Berkati Pak Mar Tuhan dan istrinya Bapak. Berkati urapi hamba-Mu ya Tuhan. Berkati Pak Santo ya Tuhan, urapi serta istri ya Tuhan Yesus. Berkati Pak Henry Tuhan dan Bapak, urapi hamba-Mu ini ya Tuhan. Berkati Tuhan, Pak Medi Tuhan, hamba-Mu ini Bapak dan pelayanan Bapak. Berkati Tuhan, keluarga Tejo Tuhan dan istrinya Bapak. Bapak. Dan juga teman kami Tuhan, pelayanan kami di kuliah Tuhan. Tapi setiap mereka ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini juga siap menerima berkat-Mu Tuhan melalui hamba-Mu Bapa. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu, mari kita angkat kedua belah tangan kita. Saudaraku, terimalah berkat kasih karunia dari Allah pada Allah Bapa melalui anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan dan majelis Roh Kudus akan memimpin dan menuntun kehidupan kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Setiap kita dan percaya menerima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. More, more, more. Mata tutup mata.